الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين أما بعد فيا أيها المسلمون أوصيكم ونفسي بتقوى الله العلي العظيم فاتقوه واعلموا أن الله أمركم بأمر عظيم أمركم بالصلاة والسلام على نبيه الكريم فقال إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وقال تعالى بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. Saudaraku sekalian yang dirahmati Allah, marilah senantiasa meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan terus-menerus mengoreksi diri, selalu berpikir dan mencermati yang telah dipersiapkan untuk akhirat kelak, karena di akhirat nanti tidaklah bermanfaat harta dan keturunan serta apapun juga kecuali orang-orang yang memasuki akhirat dengan hati yang bersih. Saudaraku sekalian yang dirahmati Allah, sebentar lagi bulan Ramadan tiba. Oleh karenanya khatib pada saat ini mengajak kita semua untuk senantiasa mengoreksi diri agar kita nantinya di Ramadan yang akan datang, saat kita dipertemukan bulan itu dalam kondisi tidak dibenci oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga apapun yang kita laksanakan bisa mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudaraku sekalian yang dirahmati Allah, marilah kita koreksi diri. Apakah hati kita sudah bersih dan terhindar dari sifat-sifat yang dibenci oleh Allah, ataukah justru di dalam hati kita malah tertanam kuat dan bercokol dalam hati kita? Di dalam hadis sahih yang diriwayatkan Ibnu Hibban dari Abu Hurairah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna Allaha yubghidu kulla ja'zuriyyin jawazin sakhabin bil aswaq jifatin bil laili himarin bin nahar alimin bi amri dunya jahilin bi amri akhirah." Hadisun sahihun rawahu Ibnu Hibban. Saudaraku, dalam hadis di atas Allah Subhanahu wa ta'ala membenci seseorang yang memiliki 6 sifat ini, yaitu pertama ja'zuriyin, yaitu orang yang takabur dan sombong. Sombong ada 2. Yang pertama, kesombongan karena menolak kebenaran yang disampaikan orang lain, padahal dia tahu yang disampaikan adalah suatu kebenaran. Menolak kebenaran karena yang menyampaikan kebenaran lebih muda usianya, lebih miskin hartanya, lebih rendah status sosialnya, lebih sedikit ilmunya bisa jadi, atau karena hal-hal yang lainnya. Padahal kita tahu Fir'aun tidaklah binasa kecuali karena sifat takaburnya. Begitu pula Abu Lahab dan tokoh-tokoh Quraisy lainnya. Setelah melihat begitu banyak kebenaran mukjizat Al-Quran dan kebenaran yang disampaikan Rasulullah SAW, mereka tidak ada yang mau beriman
dan akhirnya tidak ada yang membuatnya binasa dan tetap tidak beriman kecuali karena sifat takaburnya. Yang kedua adalah takabur, merendahkan orang lain. Jenis kedua ini orang yang akan menganggap dirinya memiliki keistimewaan lebih atas orang lain sehingga memandang dirinya punya keistimewaan dibanding orang lain. Dan orang seperti ini pun akan sulit mendapatkan nasihat karena kebenaran pasti anggapannya hanya dari dirinya. Na'udzubillah min dzalik. Yang kedua adalah jawazin. Sifat kedua yang dibenci Allah yaitu orang yang rakus dan gandrung untuk mengumpulkan harta sebanyak-banyaknya dengan niat yang tidak benar dan didorong kecintaannya yang sangat besar terhadap harta. Tidak peduli dari mana sumber hartanya diperoleh, tujuannya hanya berbangga diri di hadapan hamba yang lainnya. Yang ketiga, sakhabin bil aswaq, maksudnya orang yang karena kerakusannya dan kecintaannya pada harta, ia banyak omongannya, bertujuan supaya bisa mengumpulkan harta sebanyak-banyaknya, tidak peduli omongannya halal ataupun haram, tidak peduli omongannya fitnah ataupun menghibah. Yang keempat, jifatun billail, menjadi bangkai di malam hari, yakni menghabiskan seluruh waktu malamnya untuk tidur. Ia tidak peduli untuk melaksanakan ibadah sama sekali, hanya tidur makan pekerjaannya. Yang kelima, himarun bin nahar, menjadi keledai di siang hari, yakni yang ia pikirkan hanya bagaimana bisa makan berbagai menu makanan, dengan hal itu melupakan hal-hal yang Allah wajibkan, sehingga berupaya semaksimal mungkin halal haram hantam, yang penting tercapai keinginannya untuk menikmati berbagai menu makanan. Yang keenam, sifat yang dibenci oleh Allah, dan semoga nantinya 6 sifat ini tidak ada di diri kita pada saat kita melaksanakan ibadah Ramadan. Yang keenam yaitu alimun bi amri dunya jahilin bi amril akhirah, yaitu mengetahui perkara dunia namun bodoh mengenai perkara akhirat, yakni tahu cara mengumpulkan harta namun tidak mengerti bagian ilmu agama yang harus dipelajari. Padahal mempelajari ilmu agama diwajibkan mulai dari ayunan sampai liang lahat. Utlubul ilma minal mati ilal lahti. Saudaraku sekalian yang dirahmati Allah, yang terakhir mari kita simak baik-baik dan renungkan nasihat Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Irtahalatid dunya mudbiratan wartahalatil akhiratu muqbilatan wa likulli wahidatin minhuma banuna fakunu min abna'il akhirah wa la takunu min abna'id dunya fa innal yawma amalun wala hisaba wa ghadan hisabun wala amalun. Dunia berjalan membelakangi kita, sedangkan akhirat berjalan menghampiri kita. Masing-masing dari dunia dan akhirat memiliki anak-anaknya, maka jadilah bagian dari anak-anak akhirat, senantiasa mementingkan akhirat, dan janganlah menjadi bagian dari anak-anak dunia yang selalu mementingkan kehidupan dunia, karena hari ini atau kehidupan dunia adalah waktunya beramal dan tidak ada hisab, sedangkan besok kehidupan akhirat adalah waktunya mempertanggungjawabkan amal dan bukan waktunya beramal.
dalam Sahih Bukhari. Semoga kita semua dapat terhindar dari 6 sifat yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wal dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin as-sadiqil wa'dil amin. Amma ba'du, fa ya ayyuhal muslimun, usikum wa nafsi taqwallah bil 'aliyyil 'azim fattaquh. Wa'lamu anna Allah amarakum bi amrin 'azim, amarakum bis sholati was salam ala nabiyyil karim. Faqala inna Allah wa malaikatahu yusalluna